Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, wabil khusus pengurus takmir Masjid Muhtadin Dusun Jeblok beserta seluruh jajarannya dan panitia Ramadan yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersama-sama berada dalam majelis taklim, majelis ilmu, majelis yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu tholabul ilmi. Karena dengan ilmu yang didasarkan pada iman, kita akan diangkat derajat kita menjadi hamba-hamba yang mulia. Yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akan ditinggikan, diangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Apalagi kita akan melaksanakan satu ibadah yang luar biasa istimewa, yaitu ibadah di bulan Ramadan. Ya. Syarat sahnya ibadah adalah berdasarkan ilmu dan keikhlasan. Karena ibadah yang tidak dilakukan dengan ilmu, meskipun ikhlas, itu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah. Demikian juga ibadah yang didasarkan pada ilmu tapi tidak ikhlas karena Allah juga tidak diterima. Innal amala idza kana, ya. Apabila suatu amal itu keadaannya, ya, dilakukan dengan apa yang disebut dengan ilmu, ya, maka lam yuqbal, amalan itu tidak diterima, ya. Kecuali amalan itu memenuhi syarat dua, yaitu khalisan, ya, au sawaban. Khalisan itu ikhlas, yang dua sawab. Sawab itu benar berdasar ilmu. Ya. Jadi amal itu harus dilakukan dengan ikhlas, khalisan, artinya murni. Ibadah itu hanya karena Allah. Sawaban adalah berdasarkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau suatu ibadah itu meskipun ikhlas melaksanakannya, tapi tidak karena
tuntunan Nabi, nah itu amalan itu tidak menjadi ibadah yang diterima. Ya. Ibadah meskipun menurut tuntunan, tapi kalau tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Maka malam ini kita akan mengkaji ya, mengenai ilmu yang berkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Nah, yang pertama, ibadah di bulan Ramadan itu adalah puasa, siam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185. Jadi perintah puasa Ramadan itu ada di dalam ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khaira fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi perintah puasa bulan Ramadan itu dijelaskan dalam ayat 185 surat Al-Baqarah. Itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan ya, adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang dimaksud adalah seluruh wahyu Al-Quran. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampai surah An-Nas, semuanya diturunkan di bulan Ramadan, di malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Yang dimaksud yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, seluruh wahyu Quran itu di bulan Ramadan, di malam Quran. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, unzilal Quran fi jumlatin wahidah inda rabbil izzah ila baitil izzah fis sama'id dunya. Diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran itu adalah turunnya seluruh wahyu Al-Quran fi jumlatin wahidah, dalam satu kesatuan yang lengkap. Inda Rabbil Izzah, diturunkan dari sisi Allah yang maha mulia, ila baitil izzah fis sama'id dunya, diturunkan di Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Itu namanya Lailatul Qadar. Itu disebut nuzulul Quran, turunnya seluruh wahyu Al-Quran. Tsumma ja'ala Jibril yunazzilu ala Muhammadin awaluhu bi khirain. Nah, di kemudian waktu Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, awalnya di Gua Hira, yaitu dimulai
secara bertahap mulai dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya, bitadarut secara beransur-ansur. Itu turunnya wahyu pertama, yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu di Gua Hira. Itu bukan nuzul Quran. Nah, karena nuzul Quran itu turunnya Al-Quran semuanya, yaitu di malam Qadar. Kalau turunnya wahyu pertama itu menurut para ahli sejarah tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, kalau itu dianggap nuzul Quran ya berarti Lailatul Qadar ya tanggal 17 itu ya. Jadi ini bedanya nuzul Quran dengan turunnya wahyu pertama. Lah kita ini sering memperingati nuzul Quran, sebenarnya baru memperingati turunnya wahyu yang pertama, belum Al-Quran, baru 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan nuzul Quran. Nuzul Quran itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran. Unzila itu. Ya, fihil Quran, ya diturunkan di dalam bulan Ramadan itu. Ya, unzila Quran fi jumlatin wahidah inda rabbil izzah ila baitil izzah fis sama'id dunya. Itulah yang disebut inna anzalna fi lailatul qadar. Sekarang ini banyak yang salah kaprah, dikira nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, kalau 17 Ramadan nuzul Quran, ya 17 Ramadan itu Lailatul Qadar, jadi mencarinya gampang kan gitu. Karena nuzul Quran itu inna anzalna sungguh kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar. Nah, ini penjelasan ayat 185 surat Al-Baqarah tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Diturunkan Al-Quran itu apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi tidak hanya untuk umat Islam, seluruh manusia itu diberi petunjuk hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat kalau mau ya di dalam Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Nah, dan dalam Al-Quran itu ada penjelasannya. Misalnya contohnya begini. Ayat 183 surat Al-Baqarah. Itu perintah puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Ya, gitu. Yang ini juga sering dikira perintah puasa Ramadan itu dalilnya ayat 183 surat Al-Baqarah. Karena ayat 183 surat Al-Baqarah itu bukan perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, puasa apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti puasanya orang-orang sebelum kamu dahulu. Yaitu puasa di bulan Muharram. Ya. Jadi ayat 183 itu bukan dalil puasa Ramadan, dalil wajibnya puasa bagi umat Islam, tapi puasa seperti umat-umat yang terdahulu, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi waktu turun ayat 183 ini orang Islam berpuasa seperti puasanya orang Yahudi, orang Nasrani apa? Di bulan Muharram. Syaharullahil Muharram. Ya. Dan puasanya berat. Yaitu puasa itu dimulai dari datangnya fajar, itu nanti baru boleh berbuka ketika maghrib, dan sesudah itu nggak boleh makan minum lagi sampai besok lagi. Nah, ya tentu puasanya di hari-hari yang ditentukan, tidak penuh selama bulan Muharram, maka disebut ayyamam ma'dudat. Ya, beberapa hari saja yang ditentukan. Nah,
Maka kemudian para sahabat ini merasa berat. Sahur, puasa, maghrib, buka puasa, setelah makan, isya, sudah nggak boleh puasa, nggak boleh kumpul suami istri lagi, nunggu besok lagi, waktunya singkat. Nah, maka perintah Allah ini kemudian dirubah dengan turunnya ayat 185 surat Al-Baqarah. Puasanya umat Nabi Muhammad itu tidak lagi puasa seperti umat terdahulu, tetapi diganti Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Puasanya dirubah menjadi bulan Ramadan. Nah, nanti dijelaskan di dalam bulan Ramadan ini, nanti di dalam ayat 187 ya, uraiannya itu dijelaskan, ini namanya bayinat, menjelaskan. Ya, Allah melihat kamu keberatan, maka sekarang makan dan minumlah kamu sampai jelas antara benang putih dari benang hitam. Jadi akhirnya kalau puasa Ramadan tidak lagi seperti caranya umat terdahulu. Jadi kita kalau sudah maghrib boleh berbuka sampai datangnya fajar, ya gitu. Boleh makan minum sampai jelas warna antara benang putih dari benang hitam, karena zaman Nabi belum ada jam. Jadi dulu orang membedakan ini fajar atau belum, mereka menyimpan benang putih hitam ditaruh. Karena dulu tidak semua rumah pakai lampu, karena juga minyaknya hanya minyak zaitun, bukan listrik seperti sekarang. Jadi untuk, ini sudah fajar belum ya, nah, dilihat. Kalau belum bisa membedakan dua benang itu berarti belum fajar. Kalau sudah, ini putih, ini hitam, berarti ini sudah fajar. Itu maka dijelaskan nanti di dalam ayat 187 itu, makan minumlah kamu ya, hingga jelas bedanya antara benang putih dan benang hitam, yaitu datangnya fajar. Kalau sudah seperti itu, summa atimus syiyama ilal lail, maka berpuasalah kamu sampai datangnya malam lagi, sampai maghrib. Yang dilarang cuma satu, fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tapi janganlah kamu mencampuri istri-istrimu ketika kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Nah, kalau sekarang orang bertanya, loh, gimana bisa? Jadi di masa Nabi itu masjid tidak ada atapnya, ya, masjid itu cuma pagar gitu, lantainya masih pasir, ya, bangunan di pagar tidak ada mihrab, ini tidak ada pengimaman, ya kotak saja, ya, tanpa atap. Maka ketika itikaf itu para sahabat itu mendirikan kemah di dalam masjid. Sehingga ketika beritikaf suami istri tinggal di tenda, tendanya dalam masjid, sehingga mereka bisa melakukan hubungan suami istri di dalam masjid ketika beritikaf. Maka muncullah penjelasan, fala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududallah. Jadi kalau puasa, kamu itu boleh berhubungan suami istri sampai datangnya fajar, kecuali kamu sedang beritikaf di dalam masjid. Lah kalau sedang itikaf nggak boleh. Itu ya, jadi itu nanti bisa dibaca dalam ayat 187 surat Al-Baqarah. Ya, karena ayat 127 ini menjelaskan tentang perubahan cara puasa dari puasa umat terdahulu kepada puasanya umat Nabi Muhammad SAW. Itu disebut bayyinatim minnal huda. Itu menjadi penjelasan dari
petunjuk itu. Jadi kalau petunjuknya, kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Nah, faman syahida minkumu syahro falyasum. Nah, inilah hukum wajibnya puasa di bulan Ramadan, yaitu faman syahida minkumu syahro. Barang siapa di antara kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu. Nah, disinilah muncul perbedaan cara menyaksikan Ramadan. Yang pertama ada yang menyaksikan itu dengan melihat langsung apa ini sudah tanggal 1 Ramadan, maka ini disebut metode ru'yatul hilal, melihat bulan tanggal 1. Dilihat di ufuk barat sana ketika matahari terbenam, sudahkah kelihatan bulan sabit itu? Kalau belum nampak, maka bulan Sya'bannya dibulatkan menjadi 30, sehingga puasanya besok, bukan hari ini, misalnya begitu ya. Itu yang menggunakan cara menyaksikan ru'yatul hilal. Karena perintah Allah tidak disuruh melihat bulan, disuruh menyaksikan. Faman syahida. Syahida itu tidak melihat. Ini pendapat yang tidak menggunakan ru'yat. Karena kita ini bersahadat juga tidak melihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah kita melihat Allah? Apakah kita melihat Nabi Muhammad? Kan tidak. Ya, perintahnya bukan faman ro'a, barang siapa melihat, tapi faman syahida. Maka ulama yang berpendapat demikian punya cara menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu dengan cara ilmiah, yaitu melalui ilmu falak atau astronomi, yaitu cara menghitung perjalanan bulan mengelilingi bumi. Nah, bulan itu mengelilingi bumi satu kali putaran itu 29,04 hari. Sehingga umur bulan Komariah itu kalau tidak 29 hari, 30 hari. Dan itu sudah bisa dihitung tepat, tidak mungkin salah. Apalagi cuma kapan tanggal 1 Ramadan. Lawang mau menghitung akan ada gerhana matahari atau gerhana bulan besok tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu saja sudah bisa diketahui 100 tahun sebelumnya, sudah bisa dihitung. Maka mereka yang berpendapat faman syahida minggu musyahro, menyaksikannya dengan ilmu karena itu lebih pasti, maka mereka sudah menetapkan lebih dahulu sebelum datangnya Ramadan. Misalnya contoh Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis kalau di Indonesia itu Muhammadiyah sudah mengeluarkan ya fatwa kapan tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah, kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha sudah ditetapkan. Itu karena metode menyaksikannya dengan ilmu, yaitu dengan astronomi maupun atau disebut ilmu hisab. Maka Muhammadiyah disebut ahli hisab. Kalau NU ahli hisab, memang hisab rokok. Nah, jadi makanya NU Nahdlatul Udud. Nah, jadi kalau masjidnya NU ada asbak biasanya, karena sambil ngaji sambil merokok ya. Kiainya juga ada masbaknya di depannya gitu ya.
Itu. Jadi sama-sama Muhammadiyah yang merokok namanya ahli hisab, bukan hisab ya, hisab. Hisab rokok. Yang NU yang tukang rokok namanya Nahdlatul Udud. Nah, sedangkan sebagian ulama berpendapat ya menyaksikan itu dengan seperti dulu diperintahkan Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ya, berpuasalah kamu kalau kamu sudah melihat hilal, dan berbukalah, artinya kamu berhari raya kalau sudah melihat hilal. Tapi ada hadis lain, ya, bahwa kami adalah umat yang ummi, umat yang buta huruf. La naksubuhu. Nah, kami itu tidak bisa ya menghitung ilmu hisab itu. Wala naktubuhu, kami juga nggak bisa baca tulis. Ya, maka kalau orang yang berpendapat Nabi dulu ru'yat, tapi Nabi juga mengatakan kenapa Nabi itu ru'yat? Karena zaman Nabi itu umatnya buta huruf dan belum ngerti ilmu hisab. Nah, maka ada sebagian yang masih tetap mengikuti dengan cara ru'yat, tetapi ada yang mengikuti dengan cara hisab. Nah, yang ru'yat itu difasilitasi oleh Menteri Agama, bersidang namanya sidang isbat untuk diumumkan nanti bagi yang mengikuti ru'yat, oh puasa atau belum besok, nanti dari Maroke sana sudah terlihat belum, dari ujung kodok terlihat belum, dari Sabang Aceh sana sudah melihat belum. Jadi kalau ada titik-titik tempat ru'yat ada yang terlihat bulan dan disumpah sudah melihat, maka diumumkan sudah mulai Ramadan. Itu puasa mengikuti ormas-ormas Islam yang menggunakan ru'yat yang difasilitasi oleh Kementerian Agama. Ya, nanti diumumkan hasilnya, tapi itu bukan keputusan pemerintah. Karena pemerintah Indonesia tidak berwenang menentukan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Melalui Kementerian Agama itu hanya mengumumkan hasil sidang isbat dari organisasi-organisasi yang menggunakan pendekatan ru'yat. Jadi pertanyaannya yang salah. Kalau orang bertanya, kamu kowe posone melu pemerintah apa melu Muhammadiyah? Lah itu berarti orang nggak ngerti aturan. Jadi puasa itu tidak ada mengikuti pemerintah atau mengikuti Muhammadiyah. Puasa itu mengikuti Allah, caranya berbeda-beda. Ada yang mengikuti hisab seperti Muhammadiyah, ada yang mengikuti ru'yat, menunggu hasil pengumuman sidang isbat yang diumumkan melalui Kementerian Agama. Kenapa yang hisab tidak diumumkan? Sudah diumumkan lebih dahulu, jauh sebelum Ramadan. Orang Muhammadiyah sudah ngerti, sudah ada edaran kapan tanggal 1 Ramadan, gitu loh ya. Nah, ini mengenai faman syahida minkum syahra fal yasum. Maka monggo silahkan yang mau ru'yat, ya nanti nunggu pengumuman sidang isbat kapan mulai. Tapi bagi yang hisab sudah jelas ya, sudah ada edaran misalnya dari Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Jadi diwajibkan orang yang sudah mengerti masuk bulan Ramadan wajib baginya berpuasa. Fal yasum. Apa puasa itu? Puasa itu adalah al-imsaku anis suhutil budni wal farji minat tulu'i syamsi ila ghurubis syams. Yang dimaksud dengan siam, diterjemahkan puasa, adalah al-imsak,
menahan. Ya. Anis suhutil butni, dari syahwatnya perut. Wal farji, dan syahwat-syahwatnya kemaluan. Minat tulu'is syamsi, sejak merekahnya fajar, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Makanya sering sebelum masuk fajar itu orang diingatkan puasa. Imsak itu artinya puasa, menahan. Sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi kalau niki sampun imsak, lah berarti sudah puasa. Jadi sebetulnya batas imsak itu ya azan itu. Kalau kita ini makan sahur, meskipun dari masjid sudah peringatan imsak, maksudnya imsak mengingatkan supaya kita berpuasa besok. Bukan kok imsak saiki ora oleh maem, bukan. Karena apa? Karena rukun puasa itu ada dua yang harus ada kalau orang berpuasa. Satu adalah niat sebelum fajar. Jadi kalau puasa sunat, itu niatnya sesudah fajar nggak apa-apa. Jadi kita bangun tidur terus mandi, wudu, ke masjid, subuhan, pulang subuhan di rumah, Bu, wis mateng urung? Wah, aku urung godhog wedang, urung masak, wis tak poso wae. Itu sah puasanya kalau puasa sunat. Kalau puasa wajib tidak sah. Puasa wajib itu sudah ada niat sebelum fajar. Ya, itu rukun puasa. Jadi tidak bisa kita itu niatnya sesudah fajar, itu tidak sah puasanya. Nah, niat itu dalam hati, tapi juga boleh diikrarkan. Oleh karena itu sering di masjid-masjid, di musola itu sesudah tarawih diajak berniat biar nggak lupa, maka diajak nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatin. Nah, itu supaya orang tidak lupa meniatkan puasa sebelum datangnya fajar, termasuk peringatan imsak. Poso lho, poso aja lali niat. Bukan imsak berarti menghentikan makan dan minum. Yang menghentikan makan dan minum ketika kita makan sahur itu adalah azan subuh. Itu pun masih ada toleransi. Kalau kita misalnya nyun sewu, kita baru minum, ya, Allahu Akbar lah, tidak boleh langsung dimutahkan masih. Kalau kita makan belum habis, dihabiskan, tidak boleh menyisakan makanan sampai berakhir adzan. Ya, jadi itu tidak membatalkan puasa. Sudah adzan, kita sudah makan tuh, kurang beli 5 sendok wis adzan, habiskan itu, jangan langsung berhenti, ya. Kecuali adzan baru mulai makan, itu yang tidak boleh. Allahu Akbar, nyiduk lah, itu tidak boleh. Tapi kalau kita sudah makan, belum selesai, terdengar adzan, masih dibolehkan. Ya, gitu. Ini. Nek ngerokok niku mboten nonton tuntunan wong Nabi ora ngerokok. Adzan isih ngerokok adreng telas niki. Lah wong Nabi ya ora ngerokok. Jadi saya nggak bisa, nek rokok boleh enggak lah, itu Allah Ta'ala ya. Gitu. Nah, itu namanya siam, adalah al-imsaku, ya, anis suhudil butni wal farji minatul syamsi ila ghurubis syams. Nah, kemudian ada penambahan yang membatalkan puasa selain makan minum dan melampiaskan hasrat seksual. Apa? Berbekam. Nabi mengatakan al-hijamu wal mahjumu, gitu ya.
orang-orang yang bekam maupun yang membekam batal puasanya. Jadi kalau siang hari Ramadan kita bekam, puasa kita tidak sah. Yang membekam maupun yang dibekam tidak sah. Ya. Jadi hati-hati nanti Ramadan jangan bekam. Kalau bekam siang hari, yang membekam maupun yang dibekam puasanya tidak sah. Ini dalilnya ada dalam hadis Bukhari Muslim yang melarang orang yang berpuasa itu berbekam maupun membekam. Nah, kemudian berkembang ijtihad, bagaimana dengan sejenis bekam, misalnya fastu. Nah, itu bukan hijamah, fastu, tapi itu dianggap ya sama atau menyerupai bekam, maka itu juga membatalkan puasa. Transfusi darah, orang misalnya diambil darahnya untuk donor, nah, maka kalau itu siang juga membatalkan puasa. Itu secara ijtihadi berdasarkan itu sama ya dengan bekam, ya karena mengeluarkan darah. Jadi itu yang dimaksud puasa. Nah, wa man kana minkum maridon au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Adapun orang-orang yang sedang sakit au ala safarin atau sedang menempuh perjalanan, maka dibolehkan baginya tidak berpuasa, mengganti puasanya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Nah, ini tidak ada penjelasannya sakitnya apa. Nah, maka ini diserahkan kepada pemahaman kita masing-masing. Kalau sakitnya itu menyebabkan kita berat berpuasa, ya boleh tidak puasa. Demikian juga bepergiannya, mau naik apa, mau kemana, ya terserah kita ini. Ya, mungkin orang pergi ke Jakarta, tapi naik pesawat 1 jam. Nah, kalau dia merasa ini bagi saya sudah berat kok ya, ya boleh saja tidak puasa. Tapi bagi yang ingin puasa, ya boleh saja. Jadi ini tidak ada ukuran menurut ketentuan Al-Quran maupun hadis, ketentuan tentang puasa maupun bepergiannya sejauh mana itu adalah ijtihad para fuqaha, para ahli fikih. Jadi bukan berdasarkan dalil yang qat'i, tapi itu dalil-dalil yang ijtihadi, dari ijtihad atau pemikiran para ulama. Ya. Jadi itu, nah maka kalau orang tidak berpuasa dengan sengaja dia berdosa karena ini puasa ini kewajiban, kecuali orang yang tidak berpuasa karena dispensasi sedang dalam perjalanan atau sedang sakit. Ya. Nah kalau membatalkan puasanya itu dikarenakan makan dan minum, maka menggantinya nanti berpuasa setiap 1 hari tidak puasa, mengganti juga 1 hari berpuasa di luar bulan Ramadan. Nek le batal poso ki 10 dino ya nanti ganti 10 hari. Kecuali batalnya karena melakukan pelanggaran anis suhutil farji, yaitu melampiaskan hasrat seksual, yaitu melakukan jima atau hubungan suami istri di siang hari. Maka dendanya tidak cukup dengan mengganti puasa 1 hari dari 1 hari yang dilanggar. Dia masih harus membayar kafaroh, ya, membayar hukuman. Apa kafaratnya?
Yang pertama, mengganti dengan 1 hari melanggar puasa karena berhubungan suami istri siang hari. Di samping dia mengganti puasa 1 hari, dia masih harus masih harus berpuasa 1 hari yang ditinggalkan itu 60 hari atau 2 bulan berturut-turut puasa. Kalau tidak bisa, membebaskan seorang budak. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau batalnya karena berhubungan suami istri. Tapi kalau batalnya melampiaskan hasrat seks itu swalayan, masturbasi, onani, maka 1 hari batal, menggantinya juga 1 hari. Tapi kalau bersama, namanya hubungan suami istri, kenapa? Nah, suami istri kan masih saling mengingatkan, ini nekat wong loro bareng ya, maka dendanya berat itu, tidak hanya mengganti puasa di hari yang lain, tapi dia harus bayar kafaroh. Yang pertama tadi berpuasa 60 hari berturut-turut, atau membebaskan budak, atau memberi makan 60 fakir miskin. Tapi wa 'alal ladzina yutikunahu, dan bagi orang-orang yang sudah nggak kuat berpuasa karena sudah tua, sakit-sakitan, nggak kuat berpuasa, fa'iddatu min ayamin ukhor, tidak berlaku, tetapi fidyatun ta'amu miskin. Dia tidak perlu puasa, tapi dia membayar fidyah, denda, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Jadi 1 hari tidak puasa, penggantinya adalah memberi makan seorang miskin. Jadi kalau 30 hari tidak puasa, memberi makan 30 orang miskin. Orang miskinnya boleh 1 orang, diberi terus selama sebulan atau ganti-ganti. Ya, itu namanya mengganti puasa dengan fidyah. Wa antasumu khairul lakum, tetapi kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Nah, itu ayat 185. 186 itu dikatakan, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Seakan-akan ini ayat ini menyela, wong bicara puasa kok ini bicara tentang Allah. Allah itu kalau orang bertanya, jawablah Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa, ya, selagi mereka mau beriman kepada Allah dan memenuhi panggilan Allah. Maka ayat ini memperkuat bahwa bulan Ramadan bulan di mana Allah sangat dekat dengan hambanya, dan di bulan Ramadan Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang berpuasa. Nah, ayat 187, ukhilal lakum lailatas syamu, ya, kan gitu. Allah menjelaskan, sekarang kamu dihalalkan di malam hari Ramadan itu makan dan minum sepuasmu sampai datangnya waktu fajar, yaitu sudah jelas antara benang putih dan benang hitam. Wala tubasyiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududallah, dan seterusnya. Nah, ini puasa Ramadan. Sedangkan ayat 183 sebelumnya tadi tentang puasa sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya kan gitu ya. Hari-hari tertentu saja puasanya, yaitu di dalam bulan Muharram, ya. Ini yang sering orang itu rancu, dianggap dalil buka puasa itu ayat 183.
Betul, ayat 183 itu perintah berpuasa supaya menjadi bertakwa. Tapi perintah puasa Ramadan itu ada di ayat 185. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan amal-amal apa yang diutamakan, disunahkan, dikerjakan dalam bulan Ramadan itu. Rasulullah menyatakan, Ayyuhan nas qad adzalaikum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Syahrun ja'alanallahu siyamahu wa qiyamahu tatawu'an man taqarraba bi khoslatin minal khairi kama kaman ada faridatan fi masiwah wa man ada faridatan fihi kama kaman ada sab'ina faridatan sima wa huwa syahrus sabar wa sabaru thawabuhul jannah. Ya. Jadi Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya ada satu malam di mana amal dinilai lebih baik dari beramal 1000 bulan, itu Lailatul Qadar. Ya, maka barang siapa mendekatkan diri dengan beribadah melakukan yang sunat di bulan Ramadan itu, dia akan mendapat pahala sama dengan mengerjakan yang wajib. Dan siapa mengerjakan amalan yang wajib, pahalanya sab'ina faridatan fi masiwah, 70 kali dibanding mengerjakan kewajibannya di bulan yang lain. Ya. Di dalam bulan puasa itu siang hari kalian diwajibkan berpuasa, di malam harinya sholat malam sangat dianjurkan. Nah, sholat malam yang itu juga disunatkan di luar bulan Ramadan, disebut qiyamul lail, disebut juga sholat witir karena jumlahnya ganjil, disebut juga tahajud kalau dikerjakan di sepertiga malam. Tapi di bulan Ramadan, di zamannya Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Ali usul, ini bulan Ramadan Nabi sangat mengharapkan dan memberi contoh sholat malam, sehingga Nabi sholat malamnya biasanya di rumah. Di Ramadan itu 3 hari berturut-turut Nabi sholat malamnya di masjid. Maka sebaiknya engkau sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, perintahkanlah rakyatmu untuk sholat malam. Tetapi kalau diperintahkan sholat malam itu di akhir malam berat, maka diperintahkannya sholat malam oleh Sayyidina Umar itu di waktu awal malam. Maka muncullah istilah tarawih. Jadi tarawih itu tidak akan ada dalilnya dalam hadis manapun. Tarawih itu istilah fikih untuk menyebut sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, waktunya di awal malam. Nabi belum pernah melakukan itu. Karena Nabi kalau sholat malam termasuk tarawih itu di akhir malam, di sepertiga malam. Di sepertiga malam Ramadan Nabi ke masjid sholat. Wah, jamaah, ya, umatnya yang tinggal di masjid, para ahlu sufa itu makmum. Wah, lama sekali Nabi itu, rakaat pertama yang dibaca itu surat Al-Baqarah sampai surat Al-Maidah baru rukuk. Makanya umatnya nggak kuat kalau begitu. Makanya diadakan tarawih. Satu, supaya nggak kuat ngantuk, tarawihnya tarawih. Itu maju menjadi awal malam. Sesudah sholat isya, terus tarawih. Tarawih juga bermakna ringan. Makanya ora kaya Nabi, nek kaya Nabi, ra ono sing makmum. Sak rakaat, rakaat pertama itu, sholat malamnya Nabi di bulan Ramadan itu, ya, rakaat pertama itu Al-Baqarah sampai Al-Maidah. Dengkule wis do inulinu, maka para sahabat kemudian ada yang ngambil tongkat, ada yang ngambil kursi duduk, ada yang bersandar ke tongkat. Dibiarkan saja oleh Nabi, ya. Nah, maka tarawih itu sholat malam yang meruput di awal malam atau
sholat yang dilakukan secara santai, tidak berat. Nah, gitu. Ya. Sedangkan kalau mau mengikuti Nabi, ya tidak tarawih, tapi sholat malam, gitu ya. Jadi sholat malamnya ya di akhir malam itu boleh berjamaah di bulan Ramadan. Nabi memberi contoh 3 hari. Nah, setelah hari keempat Nabi nggak ke masjid lagi. Nah, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak sholat lagi? Kami sudah pada nunggu ingin makmum. Nabi mengatakan, aku khawatir nanti kalian menganggap ini wajib. Jadi nanti berat kalau Nabi itu tarawih terus. Ya, sholatnya gitu, dikira itu kewajiban, nanti umatnya nggak mampu melakukan. Jadi sholat tarawih itu istilah fikih saja, tidak ada dalam syariat, tidak ada dalam hadis. Ya, itu sesungguhnya sama saja. Maka sering ada pertanyaan, Pak, boleh enggak saya sudah tarawih tapi saya mau tahajud lagi. Lah ya tarawih itu ya tahajud gitu ya. Ya tahajud, ya witir, ya qiyamul lail itu namanya tarawih. Satu ibadahnya itu disebut witir karena jumlahnya ganjil. Disebut tahajud kalau itu dikerjakan di akhir malam. Disebut qiyamul lail kalau itu dilakukan malam hari. Disebut tarawih kalau dilakukan di awal malam. Jadi bendanya itu satu, bukan berbeda. Bukan ada tarawih nanti ada tahajud lagi. Wong ora ngerti berarti ya. Jadi ya kalau sudah tarawih enggak usah tahajud. Jadi kalau mau tahajud ya sebaiknya enggak usah tarawih. Cuman kan sering jadi masalah, lah itu malah ustadznya ora tarawih. Nah, padahal ustadznya itu tarawihnya malam hari di rumah mengikuti Rasulullah, kan gitu. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab itu memanggil Abdullah bin Ubay bin Ka'ab disuruh ngimami tarawih itu. Tapi Sayyidina Umar sendiri tidak ikut karena Sayyidina Umar masih mengikuti sunnah Rasul, sholatnya malam di akhir malam. Maka dulu Pak R. Fahrudin tuh sekitar tahun 76-78 itu ya, membuat gerakan Muhammadiyah itu mengadakan sholat tarawih di akhir malam. Ning sing melu sithik abot jam 2 bengi tangi nang masjid itu jamaah ternyata memang berat ya. Gitu. Di Masjid Jogokarian juga kita adakan ya, yang pengen sholat malam ya Ramadan itu ada tarawih yang atau sholat malam yang jam 2 malam. Biasanya yang ikut sedikit. Kecuali nanti di 10 hari terakhir Ramadan banyak orang yang itikaf, lah itu yang mengikuti sholat di sepertiga malam itu banyak ya, sekaligus beritikaf ya. Nah, itu yang lebih utama sebetulnya, tapi berat dilakukan. Ya. Nah, kemudian disunahkan kita ini memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Sekalipun kita itu hanya bisa memberikan buka puasa dengan memberikan syurbatin ma'in, seteguk air putih, au madaqatin labnin atau sehirupan susu, au tamarotin atau dengan sebutir kurma. Jadi memberi buka puasa, orang menyebut takjil ya, itu tidak hanya orang kaya yang diperintahkan, orang miskin pun diperintahkan memberi buka puasa, meskipun dia hanya mampu memberi seteguk air putih. Atau sehirupan laban, laban itu susu yang sudah diawetkan, ya, susu yang udah kecut banget itu, susu unta disimpan itu namanya laban, ya. Itu mata kotin labnin, atau dia cuma punya kurma 1 butir, silakan untuk memberi buka puasa. Karena buka puasa itu ta'dzimul lishaim, memuliakan orang yang berpuasa. Jadi bukan sedekah biasa. Makanya keliru pandangan orang, ayo Kang neng masjid apa takjil, nanti buka puasa di masjid, aku sholat maghrib. Wong ora sing melarat-melarat kuwi sing buka. Nah, itu kan sedekah untuk orang yang tidak mampu. Ini paham yang salah ya.
Orang kaya pun dianjurkan untuk mau berbuka puasa, memberi maupun ikut makan buka puasa. Ya. Maka kalau di Madinah, di Mekah sana orang rebutan mencari orang yang mau makan buka puasa karena pahalanya sangat besar. Kalau kita ini banyak yang mencari buka puasa. Ya. Nah itulah yang kemudian kita tiru, kita gerakkan kalau di Masjid Jogokarian itu, sehingga buka puasa kita ini sampai minimal 3.500 piring itu sehari. Kalau tahun kemarin tembus sampai 5.000 piring. Ya. Nah, kenapa pakai piring tidak snack pakai box saja? Karena kita punya hadis ya yang kita jadikan rujukan apa? Man sholal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yang qudiya syahrul Ramadan faqad asoba lailatul qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan dengan berjamaah di masjid hatta yang qudiya syahrul Ramadan, dan itu dikerjakan sepanjang bulan Ramadan, faqad asoba lailatul qadar, maka dia akan mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Makanya kita tahan jamaah itu, buka puasa, pakai piring, makan, sehingga nanti berjamaah maghrib di masjid, syukur sama isya, maka dia kemungkinan akan mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Itu strateginya dengan mengajak makan bersama di masjid. Maka kalau Ramadan itu sholat maghrib di Masjid Jogokarian itu paling sedikit 5 angkatan, karena masjidnya cuma kapasitas 1.350, yang datang 5.000 orang. Maka kadang-kadang sampai 7 kali sholat maghrib itu, sampai hampir isya baru selesai. Kita menyiapkan imamnya itu 5, yang kita jadwalkan 5 orang imam sholat maghrib bergantian, ya, karena memang jamaahnya banyak. Nah, dengan berjamaah maghrib dan isya di masjid itulah faqad asoba lailatul qadar, kemungkinan dia mendapat lailatul qadar. Selanjutnya yang disunahkan adalah banyak membaca Al-Quran, kemudian melakukan itikaf, yaitu tinggal di masjid. Ya. Itu terutama di akhir bulan Ramadan. Ya, itulah bagi orang yang mampu, sehat, punya biaya, ya umroh di bulan Ramadan juga satu keutamaan, karena Nabi menyatakan umroh fi Ramadan ka haji ma'i. Umroh bulan Ramadan itu seperti orang berhaji bersamaku. Maka di Makkah sana kalau Ramadan itu yang umroh, wah, lebih banyak dari jamaah haji. Ya, apalagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, apalagi malam 27 Ramadan itu Masjidil Haram penuh sesak, lebih daripada musim haji. Ya. Karena itu amalan yang juga diutamakan di dalam bulan Ramadan bagi yang mampu, yaitu melaksanakan umroh. Karena umroh dalam bulan Ramadan pahalanya sama dengan berhaji bersama Nabi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jazir ASP. Semoga menambah pemahaman kita terkait dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali bagi jamaah ada yang menginginkan untuk bertanya, dipersilakan. Yang pertama Pak Sumiarso. Ada lagi 2 pertanyaan dari ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Dereng ya, Pak Sumiarso yang monggo Pak. Ada ibu satu tadi. Oh, ada satu. J.
Monggo Pak Sumiarsa terlebih dahulu. Cukup nggak kabelnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Terima kasih. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan tentang yang membatalkan adanya puasa. Tadi bermacam-macam dan saya tidak mengerti tentang yang membatalkan puasa dan yang masuk dengan darah adanya transfusi darah. Memang transfusi darah adalah memasukkan ke dalam tubuh, itu sudah membatalkan adanya puasa. Sekarang kalau cuci darah itu apakah membatalkan tidak baik? Cuci darah dia itu darah memang keluar dari tubuh, tapi kembali pada hanya adalah termasuk darah keluar dan membatalkan puasa enggak. Apabila membatalkan itu adalah apabila memang tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan puasa harus membayar fidyah. Saya hitung-hitung melaksanakan cuci darah itu 1 bulan itu adalah 8 kali. Kita bila membayar fidyah kira-kira berapa yang berupa beras itu Pak? Terima kasih. Jadi dua pertanyaan. Satu, apakah batal puasa? Dua, apabila mengganti dengan membayar fidyah adalah berapa banyaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi berdasarkan pemahaman hukum puasa, jadi sama dengan hijamah, sama dengan orang bekam. Jadi orang cuci darah itu batal puasanya. Dan sebenarnya orang yang cuci darah itu kan orang sakit, memang dia boleh tidak puasa kan? Tidak mungkin orang sehat cuci darah itu ya. Wa man kana minkum maridon. Nah, orang yang cuci darah itu tentu orang yang sedang sakit, terutama sakit karena gagal ginjalnya tidak bisa membersihkan darah, maka dibantu dengan mesin ya. Itulah yang namanya cuci darah. Maka orang yang cuci darah itu batal puasa. Maka dia boleh mengganti dengan berpuasa di hari yang lain ketika tidak sedang cuci darah di luar Ramadan. Kalau tidak mampu atau berat, boleh membayar fidyah. Fidyah itu memberi makan seorang miskin. Fidyah itu bisa berupa bahan makanan, bisa berupa makanan, juga menurut para ulama boleh diganti dengan uang. Jadi misalnya kalau saya ini sehari makan, ya kan tidak hanya beras yang kita makan itu ya, tapi makanan ya, jadi nasi dengan lauk. Jadi tidak memberi bahan makan untuk orang miskin, memberi makan seorang miskin. Jadi boleh memberi makan berupa nasi lengkap dengan lauknya. Oh kalau kita ini sehari makan 3 kali, ya kita memberi makan orang miskin sehari 3 kali. Kalau dirupakan bahan makanan, ya sebaiknya tidak hanya beras misalnya, tapi ditambah uang untuk beli gas. Lah kalau beras nanti masaknya gimana kalau tidak ada bahannya untuk masak kan? Karena perintah Allah ini fidyatun ta'amum miskin, memberi makan seorang miskin, bukan memberi bahan makanan kepada seorang miskin. Kalau di zaman Nabi dulu, fidyahnya itu dengan memberi kurma. Karena kurma itu tidak usah dimasak saja, sudah bisa dimakan. Nah, kita ini sering mengambil kias, oh Nabi itu memberi makan dengan kurma. Lah di sini tidak ada kurma, makanan pokoknya beras, terus memberi beras. Tapi kan tidak bisa orang makan beras. Ya,
Sama dengan orang bayar fitrah itu. Zaman Nabi itu kalau bayar fitrah ya dengan satu sok kurma. Satu sok kurma itu ya sekitar kira-kira 2,5 sampai 3 kilogram. Maka karena di sini orang makan pokoknya bukan kurma, diganti dengan beras. Kalau Nabi belum pernah fitrah dengan beras. Nah, di Madura sana dengan jagung, mungkin di Eropa sana dengan gandum gitu ya. Tapi Nabi kalau memberi ya membayar zakat fitrah itu dengan kurma 1 sok ya. Nah, maka Nabi juga begitu memberi makan seorang miskin itu dengan kurma. Jadi kurma itu bisa langsung dimakan lah. Kalau kita kemudian konversinya mengikuti kayak zakat fitrah terus diberi beras, lau wong miskin kon mangan beras, ya, le masak piye nek ora dikasih biaya masaknya. Maka para ulama ya menganjurkan memberi makan itu ya siap, maka dibolehkan lebih praktis memberi berupa uang. Kalau kita ini kira-kira ya, satu hari makan 3 kali, sekali makan itu misalnya, kalau kita sekali makan lah 5.000, maka ya kalau kita biasa makan 3 kali, maka bayar fitrahnya 15.000. Biar orang miskin ini bisa makan dengan uang itu ya. Jadi maka kalau dikonversi jadi beras ya kira-kira harganya berapa itu, karena memberi makan seorang miskin bukan memberi bahan makanan. Jadi ini ya kalau di Mekah sana ya karena mudahnya, karena mereka itu makan kurma itu ya sudah tidak perlu dimasak. Jadi kalau orang memberi kurma ya langsung bisa dimakan ya. Nah, disinilah yang kita memerlukan pemahaman. Kalau begitu memberi makan seorang miskin, ya boleh diberikan berupa makanan untuk orang miskin itu. Kita memberikan nasi dengan lauknya pagi hari. Nanti kalau kita ini makannya 3 kali, ya memberi makan 3 kali. Kalau kita makannya sekali, ya memberi sekali. Kalau makan 2 kali, ya 2 kali. Disesuaikan dengan makan kita. Jangan sampai kalau kita makan enak-enak sekali makan 100.000 kok bayar fidyah 10.000 ya tidak memenuhi syarat itu ya. Sesuai dengan apa yang biasa dimakan oleh yang melanggar puasa tadi. Ngaten ya. Jadi nanti ya bayarlah fidyah berupa makanan atau uang membeli makanan. Atau kalau beras ya sebaiknya ditambah biaya untuk masak ya, dan untuk lauknya itu lebih baik. Bukan sekedar memberi bahan makanan. Gitu, ya. Ada lagi? Dari ibu tadi. Tadi ada. Nah. Waalaikumsalam. Oh, kalau keroan tidak membatalkan puasa. Karena keroan itu tidak mengeluarkan darah kecuali ngerok nganggo arit. Ya, kalau cuman pakai logam niku duit ya, atau pakai berambang, nah itu nggak apa-apa. Ning nek ngerok nganggo bendo lah kok metu gede ya haram. Berbatal puasanya. Ngaten Bu, mangkeroan mboten napa-napa. Akan balik? Oke. Halo, Pak. Salam. Puasa, ya. Menawi puasa itu saged istilahnya bibar ma'am lalu itu sikatan itu gimana? Itu hukumnya apa gitu loh Pak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sikatan di bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Nabi biasa kalau mau sholat itu bersiwak menjelang sholat meskipun puasa. Tetapi kalau sikatannya sambil minum air dan makan odol, nah itu batal. Lekemu rada mlebu, odole dicipi. Nah itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau mengikat gigi tidak batal puasanya. Tidak apa-apa. Tidak membatalkan puasa karena itu tidak sampai masuk ke dalam tenggorokan. Ya, tapi kalau airnya masuk ke tenggorokan, nah itu yang membatalkan. Makanya hati-hati ketika bersikat gigi sesudah masuk fajar. Sikatan mantep, glegek, sikatan banyune mlebu, odole krasa. Ini karena sekarang pasta gigi itu kan ada rasanya itu. Jadi itu tidak batal puasanya karena menggosok gigi atau bersiwak. Itu cuma disuruh berhati-hati, jangan sampai dengan sengaja nanti kemasukan karena ceroboh ya. Nah, tapi kalau tidak apa-apa. Ngaten ya, sudah 3. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.